Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Bagaimana kabar anak-anak ibu hari ini? Semoga selalu sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Hari ini kita belajar ilmu pengetahuan alam materi organ pernapasan manusia, khususnya membahas tentang penyakit organ pernapasan manusia. Tahukah kalian apa saja penyebab terjadinya gangguan organ pernapasan? Gangguan organ pernapasan dapat terjadi akibat kuman penyakit yang berasal dari lingkungan atau kebiasaan hidup tidak sehat. Adapun faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan antara lain, yang pertama adalah faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernapasan dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Misalnya, pada bayi terlahir dini atau prematur, organ pernapasannya mungkin belum sempurna, sehingga memerlukan alat bantu pernapasan. Yang kedua adalah faktor penyakit. Banyak penyakit menyebabkan gangguan pada pernapasan, misalnya asma, faringitis, laringitis, bronkitis, pneumonia, emfisema, influenza, TBC, dan kanker paru-paru. Yang ketiga adalah faktor lingkungan. Kita bernapas untuk menghirup oksigen. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis, sehingga kita merasa sesak saat bernapas. Adapun berbagai penyakit organ pernapasan manusia yaitu asma, faringitis, laringitis, bronkitis, pneumonia, emfisema, influenza, tuberkulosis atau TBC, kanker paru-paru. Penyakit asma. Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Pencetus alergi biasanya udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu, atau tekanan psikologis. Gejala awal penyakit asma berupa batuk, terutama pada malam hari atau dini hari, sesak napas, napas berbunyi yang terdengar jika pasien menghembuskan napas, rasa berat di dada, dan dahak sulit keluar. Dalam perkembangannya, pasien berpenyakit asma dapat mengalami gejala berat. Gejala berat adalah keadaan gawat darurat yang mengancam jiwa. Gejala berat asma meliputi serangan batuk hebat, sesak napas yang berat, napas tersengal-sengal, sianosis atau kulit kebiruan yang dimulai dari sekitar mulut, sulit tidur atau posisi tidur yang nyaman adalah dalam keadaan duduk, dan kesadaran menurun. Pengobatan untuk asma biasanya dapat ditangani dengan inhaler penyelamatan untuk mengobati gejala dan pengendali inhaler yang mencegah gejala. Kasus yang parah mungkin membutuhkan inhaler yang berefek lebih lama, yang menjaga saluran udara terbuka, serta perlu tindakan medis di rumah sakit. Penyakit faringitis. Faringitis adalah peradangan pada tenggorokan atau faring. Kondisi ini disebut juga radang tenggorokan. Keluhan ini disebabkan oleh infeksi bakteri maupun virus. Gejala faringitis ditandai dengan tenggorokan terasa nyeri, gatal, dan sulit menelan. Untuk pengobatannya, faringitis dapat ditangani berdasarkan penyebabnya. Misalnya, faringitis yang disebabkan oleh bakteri dapat diobati menggunakan antibiotik. Penyakit laringitis. Laringitis merupakan gangguan pernapasan berupa peradangan yang terjadi pada laring atau pita suara. Keluhan ini umumnya disebabkan oleh penggunaan laring yang berlebihan, iritasi, atau infeksi. Gejala yang ditunjukkan laringitis biasanya berupa rasa tidak nyaman pada tenggorokan, tenggorokan kering, sakit tenggorokan, batuk, demam, suara menjadi serak, atau bahkan hilang.
Untuk pengobatannya, kebanyakan laringitis bisa pulih sendiri dalam waktu sekitar 1 minggu tanpa obat-obatan. Untuk menangani laringitis secara mandiri agar meredakan dan mempercepat kesembuhan dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain: minum banyak air putih, menghirup inhaler, mengonsumsi permen mint, berkumur dengan air garam hangat atau obat kumur, berbicara dengan suara perlahan, dan melakukan pengobatan. Penyakit bronkitis. Bronkitis merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi pada bronkus, yaitu saluran pernapasan utama dari paru-paru. Gejala yang ditimbulkan yaitu penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya penderita mengalami sesak napas. Untuk pengobatannya, disarankan untuk minum banyak cairan dan juga banyak istirahat. Konsumsi obat yang bisa digunakan untuk meredakan gejala yang muncul. Hindari merokok atau lingkungan dengan banyak perokok di sekitarnya. Penyakit pneumonia. Pneumonia juga dikenal dengan istilah paru-paru basah. Pneumonia adalah peradangan paru-paru yang disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, atau jamur. Infeksi menyebabkan peradangan pada kantong-kantong udara atau alveoli di salah satu atau kedua paru-paru. Akibatnya, alveoli bisa dipenuhi cairan atau nanah sehingga menyebabkan penderitanya sulit bernapas. Gejala yang ditimbulkan yaitu penderita mengalami batuk, demam, sesak napas, menggigil, dan kelelahan. Pengobatan pneumonia akan disesuaikan dengan penyebab dan tingkat keparahan dari kondisi yang dialami. Pneumonia akibat infeksi bakteri akan ditangani dengan pemberian antibiotik. Memberikan beberapa obat pneumonia lainnya untuk meredakan gejala yang muncul, seperti obat batuk, obat penurun demam, atau obat pereda nyeri. Jika pasien sulit bernapas, dokter akan memberikan oksigen tambahan atau memasang alat bantu napas atau ventilator. Penderita pneumonia dengan gejala yang berat perlu mendapatkan penanganan di rumah sakit dan pengawasan intensif untuk mencegah komplikasi yang bisa berakibat fatal. Penyakit emfisema. Emfisema merupakan penyakit pada paru-paru yang mengalami pembengkakan karena pembuluh darah kemasukan udara. Emfisema adalah penyakit kronis atau jangka panjang akibat kerusakan pada alveolus. Penyebab utama terjadinya emfisema adalah paparan jangka panjang zat yang dapat mengiritasi paru-paru, seperti asap rokok, polusi udara, asap atau debu bahan kimia dari lingkungan, memiliki riwayat defisiensi alfa-1 antitripsin atau penyakit paru obstruktif PPOK dalam keluarga. Gejala umum yang dialami penderita emfisema yaitu sesak napas terutama saat beraktivitas, batuk yang terus-menerus dan mengeluarkan dahak, mengi atau istilah untuk menggambarkan suara bernada tinggi yang terdengar saat sedang bernapas, sesak atau nyeri di dada. Untuk pengobatannya, emfisema tidak dapat diobati sepenuhnya. Namun, beberapa penanganan dapat meredakan gejala, memperlambat perkembangan penyakit, dan meningkatkan kemampuan pasien untuk dapat beraktivitas dengan normal. Beberapa penanganan tersebut adalah perubahan gaya hidup, pemberian obat-obatan seperti bronkodilator yang merupakan obat pelega napas, kortikosteroid untuk mengurangi peradangan dan meredakan gejala, antibiotik untuk penderita emfisema yang mengalami infeksi bakteri, terapi, dan operasi. Penyakit influenza. Influenza atau flu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Gejala yang ditimbulkan meliputi bersin-bersin, demam, menggigil, nyeri otot, batuk, pilek, sakit kepala, dan kelelahan. Flu diobati dengan beristirahat dan diberikan cairan untuk membantu tubuh melawan infeksi. Penghilang rasa sakit anti peradangan yang tersedia bebas dapat membantu meringankan gejala. Vaksin tahunan dapat membantu mencegah flu dan membatasi komplikasinya.
Penyakit tuberkulosis atau TBC. Tuberkulosis atau TBC merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru mati. Akibatnya, paru-paru akan menguncup atau mengecil. Hal tersebut menyebabkan para penderita TBC napasnya sering terengah-engah. Gejala-gejala tuberkulosis atau TBC yang muncul dapat berupa batuk yang berlangsung lama, 3 minggu atau lebih, biasanya berdahak, batuk mengeluarkan darah, berkeringat pada malam hari, penurunan berat badan, demam dan menggigil, lemas, nyeri dada saat bernapas atau batuk, dan tidak nafsu makan. Pengobatan tidak selalu diperlukan untuk orang-orang tanpa gejala. Pasien dengan gejala aktif akan membutuhkan perjalanan pengobatan panjang yang melibatkan beberapa antibiotik. Penyakit kanker paru-paru. Kanker paru-paru merupakan salah satu penyakit paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Penyebab kanker paru-paru termasuk kebiasaan merokok, perokok pasif, paparan racun tertentu, dan riwayat keluarga. Gejala yang ditimbulkan yaitu batuk, sering dengan darah, nyeri dada, napas berbunyi, dan penurunan berat badan. Pengobatan tergantung pada stadium. Penanganan bervariasi, namun biasanya mencakup operasi, kemoterapi, terapi radiasi, terapi obat yang ditargetkan, dan imunoterapi.